Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Misalnya, sebagian besar barang yang dijual di rumah lelang aliansi kuil kita, berasal dari pedagang lepas. Dan banyak hal yang mereka bawa berasal dari sisi iblis. Banyak sumber daya alam kita dijual di pihak mereka dengan cara yang sama. Jadi, para pedagang lepas ini sibuk di ruang antara sisi manusia dan iblis, masuk dan keluar, tanpa ada yang peduli tentang keberadaan mereka. Tentu saja, tidak sesederhana itu untuk menjadi seorang freelance merchant. Dan profesi ini tidak hanya terbatas pada manusia, bahkan ditempati oleh beberapa iblis berpangkat tinggi. Mendengar penjelasan ini, Long Hao Shen segera mengerti apa yang dia maksud. Jadi saudara Dian Yan, maksudmu adalah kita harus memikirkan cara untuk berhubungan dengan para pedagang lepas ini, mencoba menyelinap ke kelompok mereka untuk menembus wilayah iblis. Dian Yan mengangguk dan menjawab, pedagang lepas tidak akan pernah datang ke benteng dekat perbatasan, karena itu bukan tempat yang aman bagi mereka. Saya dibesarkan di Star Seeker City. Oleh karena itu, saya dapat memastikan bahwa ada pedagang lepas di sana. Karena kita ingin menembus lebih dalam di area tengah wilayah iblis, kita harus melewati provinsi mereka. Membantai dengan cara kami untuk melewatinya tidak realistis. Bisa dipastikan di dekat wilayah tengah, probing akan lebih ketat. Mereka tidak akan melewatkan kelompok kami yang terdiri dari selusin orang dengan mudah. Long Hao Shen sedikit mencondongkan tubuh ke depan, terima kasih banyak atas peringatanmu, Saudara Dian. Seperti yang Anda katakan, kita harus beristirahat di Star Seeker City, untuk mengisi kembali persediaan makanan dan air kita, dan untuk berhubungan dengan para pedagang lepas. Berdiri di sisi Dian Yan, Luxi mengungkapkan senyum dan diam-diam mengacungkan jempol. Setelah perjalanan 8 hari, kedua pasukan perburuan iblis ini dapat dianggap akrab satu sama lain, tetapi meskipun mereka menghabiskan waktu bersama, kedua tim masih agak tertutup satu sama lain, masih ada perbedaan pendapat. Saran Dian Yan sebelumnya tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak berguna bagi pasukan pemburu iblis ke-21. Sambil memberikan wajah kepada pasukan pemburu iblis keempat, itu adalah bantuan penting untuk operasi ini. Menarik tangan Keier, Long Hao Shen melompat turun dari punggung Hao Yue. Karena kita akan mencari bantuan pedagang lepas, kita harus hati-hati menyembunyikan identitas kita. Pindahkan persneling semua orang, dan ganti pakaian polos dan sederhana. Kemudian kita akan memasuki kota. Li Xin bertanya, lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan tunggangan kami? 11 kuda bagus cukup berharga, jadi sebagai seorang ksatria, dia secara alami merasa kasihan atas kehilangan ini. Dian Yan menjawab sambil tersenyum, biarkan aku yang menanganinya. Masuk kota dulu, nanti saya cari. Ada penginapan yang cukup bagus terletak di selatan kota. Di sana kita akan bertemu. 13 pemuda itu berganti pakaian. Setelah tunggangan diserahkan kepada Dian Yan, yang lain memasuki kota secara diam-diam. Kehati-hatian Long Hao Shen ini dibenarkan, karena ada pedagang lepas di kota, itu cukup jelas bahwa beberapa dari mereka akan menjadi milik sisi iblis. Semakin hati-hati mereka, semakin aman perjalanan mereka. Dian Yan menangani semuanya lebih baik dari yang dibayangkan Long Hao Shen. Setelah kurang dari 1 jam berlalu sejak mereka memasuki hotel berukuran sedang, Dian Yan kembali, ditemani oleh orang lain. Itu adalah penatua yang tinggi dan mengesankan. Seperti yang lain sudah kembali ke kamar mereka sendiri untuk beristirahat, Dian Yan langsung memimpin orang tua ini ke kamar Long Hao Shen dan Keier. Meskipun Long Hao Shen dan Keier masih belum terlalu akrab satu sama lain, mereka berdua tidak takut menimbulkan kecurigaan, dan langsung berbagi kamar. Long Hao Shen tidak akan pernah melupakan rumah kecil yang mereka bangun di tempat tinggal mereka di Exorcist Mountain Pass, tapi tentu saja, meskipun mereka tinggal di ruangan yang sama, mereka berkultivasi sendiri di sebagian besar malam hari. Adik Long, orang ini adalah saudara iparku Dian Xuan, manajer penjaga Yue Merchant Group. Mendengar bahwa kami tertarik pada pekerjaan yang dibayar dengan baik, dia datang sendiri untuk menemui kami. Saat dia berbicara, Dian Yan menatap Long Hao Shen dengan penuh arti. Long Hao Shen membungkuk dengan sangat sopan kepada pria tua ini dan berkata, "Halo.
Melihat bahwa Long Haoshen dan Keir sudah sangat tampan meskipun usia mereka masih muda, Dian Xian tidak bisa menahan perasaan terkejut, mengangguk kepada mereka dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda adalah sekelompok sedikit lebih dari selusin rakyat." Betul sekali. Menghitung di Dian Yan, kami total 13 orang, 8 pria dan 5 wanita. Tolong jaga kami. Long Haoshen tampan dalam penampilan, dan masih cukup muda. Pada saat ini dia menunjukkan penampilan yang hormat, jejak samar rasa malu yang sederhana dan jujur dapat ditemukan. Jangankan Dian Xuan, bahkan Dian Yan tampak bingung, hampir berpikir keras, apakah orang ini benar-benar kapten pasukan pemburu iblis? Dian Xuan menyatakan dengan nada yang dalam, kelompok pedagang kami membutuhkan tenaga kerja untuk mengurus pekerjaan sambilan. Anda akan bertugas menjaga truk, mendapatkan 2 koin perak per hari. Jika tidak ada kecelakaan, masing-masing dari Anda akan mendapatkan koin emas lagi setelah kembali. Bagaimana? Long Haoshen memiliki ekspresi yang sangat bahagia, itu akan sangat bagus. Terima kasih Tuan Manajer. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk sekali lagi kepada Dian Xuan. Cahaya samar melintas di mata Dian Xuan, saat dia memberikan jawaban acuh tak acuh. Oke, mari kita lakukan seperti ini. Grup pedagang kami akan berangkat 3 hari dari sekarang. Dian Yan tahu tentang tempat pertemuan, dan akan membawa Anda ke sana ketika saatnya tiba. Dian Yan, ikut, kamu bisa membawa pakaian baru temanmu kepada mereka. Ya, Dian Yan memberikan jawaban sederhana dan setelah menatap Long Haoshen dengan lurus, dia berbalik, mengikuti Dian Xuan keluar. Memimpin Keir bersama, Long Haoshen mengikuti mereka untuk melihat mereka pergi di pintu keluar, sebelum kembali ke kamar mereka. Haoshen, bukankah itu terlalu ceroboh? Menutup pintu, Keir meminta Long Haoshen dengan suara rendah. Kepribadiannya jauh lebih lembut dari sebelumnya, dengan alasan bahwa dia tidak sedang bertugas. Melihat mata berkelap-kelip Keir, Long Haoshen memeluknya, aroma lembut tubuhnya memberinya perasaan terlalu mencintainya untuk melepaskannya. Manajer Dian ini mungkin menyadari fakta bahwa kami adalah sekelompok orang yang istimewa. Kami baru saja bermain satu sama lain sekarang. Long Haoshen menjawab sambil tersenyum. Keir memulai, mengangkat kepalanya yang sebelumnya bersandar di dadanya, apakah dia tahu tentang identitas kita? Dan kita baru pertama kali bertemu dengannya hari ini, haruskah kita benar-benar mempercayainya? Long Haoshen mengungkapkan senyum tipis, menjawab, justru karena alasan inilah dia layak dipercaya. Anda harus tahu bahwa setiap anggota resmi Demon Hun Squads diselidiki dengan ketat. Artinya, tidak ada keraguan tentang identitas Dian Yan. Saya mungkin merasa skeptis terhadap manajer Dian ini, tetapi saya tidak dapat meragukan Dian Yan. Meskipun Dian Yan tidak mengatakannya dengan jelas, dia memberitahu kami bahwa ini bukan pertama kalinya pasukan pemburu iblis memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Dengan cara yang sama, bahkan pihak iblis akan mengirim mata-mata ke aliansi kuil, menyembunyikan identitas mereka. Apa yang kita tidak tahu adalah bagaimana mereka disembunyikan. Saya percaya bahwa Dian Yan tidak akan menjelaskan identitas kami kepada manajer Dian, dan manajer Dian seharusnya tidak menanyakan hal itu kepadanya. Ini adalah aturan tidak tertulis yang penting. Keir merasa sedikit bingung, saya masih belum benar-benar mengerti. Mungkinkah kelompok pedagang Yueye ini tidak takut kita akan membuat mereka tidak nyaman? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, ketidaknyamanan seperti apa? Karena mereka dapat mempekerjakan sekelompok selusin seperti kita untuk melakukan pekerjaan sambilan, skala kelompok pedagang ini pasti tidak kecil. Karena pedagang lepas dapat tetap eksis, mereka secara alami harus memiliki sarana mereka sendiri. Kita tunggu saja, kurasa Dian Yan akan menjelaskan semuanya kepada kita setelah kembali. Keir melihat senyumnya yang murni, berpikir pada dirinya sendiri, baginya untuk benar-benar menjadi sangat pintar meskipun dia masih berusia sedikit lebih dari 15 tahun. Mungkinkah ini berasal dari pengaruh fisiknya sebagai Sion of Light? Dari saat dia bertemu Long Haoshen sampai sekarang, setengah tahun belum berlalu, tapi Keir jelas bisa merasakan kecepatan perubahan yang menakjubkan dari Long Haoshen. Bukan hanya tentang kekuatannya,
tetapi sikap dan kepribadiannya juga berubah. Secara khusus, setelah periode pengujian ini, ia memperoleh kualitas khusus lainnya. Itu adalah pesona unik yang tidak hanya menarik orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membuat mereka merasakan ketenangan dan kebijaksanaannya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya dalam pasukan perburuan iblis ke-21, tidak ada yang memperhatikan usianya. Seperti yang Long Haoshen katakan, tidak lama kemudian, Dian Yan kembali dan membunyikan bel kamarnya. Long Haoshen segera membiarkan dia masuk. Kapten Long, semua yang terjadi barusan agak mendadak. Biarkan saya memberi Anda pengenalan rinci tentang situasi Yueye Merchant Group. Kelompok pedagang Yueye, salah satu kelompok pedagang lepas terbesar, tidak hanya terbatas pada manusia, iblis tingkat tinggi juga berpartisipasi di dalamnya. Saat merekrut staf, persyaratan mereka tidak tinggi sama sekali, dan mereka tidak akan memeriksa identitas pekerja mereka dengan cermat. Ini adalah salah satu aturan tidak tertulis dari para pedagang lepas. Tetapi prasyarat mereka adalah bahwa di luar anggota inti mereka, rekrutan mereka tidak boleh melebihi langkah ke-6 kultivasi. Inilah alasan utama mengapa mereka bisa bolak-balik dari dunia manusia ke dunia iblis. Setiap kali mereka akan melintasi perbatasan, kedua belah pihak akan memeriksanya dengan cermat. Jika pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau di atas ditemukan mencoba menyelinap di antara mereka, seluruh kelompok akan segera ditangkap. Tetapi kedua tim kami tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, itulah sebabnya saya menyarankan untuk memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Long Haoshen menggaruk dagunya, bertanya, Saudara Dian, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang itu secara rinci saat itu, di luar kota? Dian Yan sedikit terkejut, tetapi dengan cepat sadar kembali, saat itu saya lupa. Lagi pula, masalah itu belum dilanjutkan. Tapi sekarang kami mendapat bantuan dari kelompok pedagang yang andal, wajar saja jika saya memberitahu Anda tentang situasinya, Kapten Long. Long Haoshen menjawab, terima kasih banyak, Saudara Dian. Mari kita buat persiapan kita, sebelum kita pergi bersama ketika saatnya tiba. Dian Yan tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik setelah memberikan Long Haoshen pandangan terakhir yang dalam. Tapi dia tidak tahu bahwa setelah dia berbalik, Long Haoshen menatapnya dengan tatapan pendiam. Setelah meninggalkan kamar Long Haoshen, Dian Yan tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, melainkan masuk ke kamar Luxi. Luxi duduk di sana, minum air, tetapi ketika dia melihatnya masuk, dia menunjuknya untuk duduk di sofa, duduklah dan ceritakan tentang itu. Bagaimana hasilnya? Dian Yan menjawab, semuanya sudah beres. Kelompok pedagang ipar saya kebetulan menuju ke provinsi tengah wilayah iblis. Mengikuti mereka seharusnya membuat kita terhindar dari banyak masalah. Kelompok pedagang harus tinggal di provinsi pusat selama sebulan, untuk menjual dan membeli barang. Ketika saatnya tiba, kami juga akan dapat mengikuti kelompok pedagang untuk kembali, mengurangi risiko misi ini secara maksimal. Apa reaksi Long Haoshen ini? Mata Luxi berkilauan, dan sebagai tanggapan, mata Dian Yan menunjukkan sedikit rasa jijik, dia tidak lebih dari seorang anak kecil yang tidak waspada. Berapa umurnya? Bagaimana jika kekuatan individunya hebat? Menjalankan misi tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang. Tapi dia bisa dianggap sejalan dengan rencana kita. Dengan tatapan penuh arti Luxi menyatakan kepadanya, tidak buruk untuk secara bertahap mempengaruhi otoritas Long Haoshen dalam tim, tapi kita tidak bisa melawan satu sama lain. Bagaimanapun, kami berada dalam hubungan kerja sama. Tujuan akhir kami adalah berjuang untuk membuat tim kami mendapatkan manfaat terbaik. Lebih berhati-hati tentang itu. Dian Yan mengangguk, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa berurusan dengan anak kecil ini, saya tidak akan bertindak sembarangan. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan membuatnya kehilangan semua kredibilitas, memaksanya untuk menyerah. Dan kemudian, distribusi keuntungan secara alami akan berubah. 3 hari kemudian, Yueye, karavan terbesar kota Starseeker, berangkat dari gerbang selatan kota. Yueye Caravan memang layak disebut sebagai salah satu kelompok pedagang lepas terbesar. Pada saat ini,
Mereka benar-benar mengangkut barang dalam 200 gerbong besar, mengirim pasukan hampir 2.000 orang. Ini juga alasan mengapa Dian Xuan setuju dengan mudah untuk merekrut kelompok Long Hao Shen. Meskipun mereka hanya bertugas mengawal karavan, kelompok Long Hao Shen juga mengenakan 2 lapis pakaian rakyat jelata. Mereka semua mengenakan pakaian berlapis kapas di bawah mantel tebal. Saat itu awal musim dingin, dan Starsea City terletak di dekat pusat benua. Meskipun tidak sedingin di selatan, rute menuju wilayah iblis itu panjang dan sulit, dan mereka tidak akan bisa terus bepergian jika pakaian mereka tidak cukup hangat. Tugas yang diberikan kepada ke-13 anggota dari 2 pasukan perburuan iblis ini sederhana, mengangkut barang dan menjaga transportasi. Mereka tidak perlu mengendarai kereta karena sudah ada pengemudi khusus. Masing-masing gerbong ditarik oleh 4 kuda besar dan tinggi, dan meskipun karavan terdiri dari banyak orang, koordinasi mereka sempurna. Setelah keluar dari kota Star Seeker di selatan, mereka bahkan berhasil memasuki benteng Tenggara secara terbuka, beristirahat dan mengatur ulang di sana untuk waktu yang singkat. Ini bisa membuat orang bertanya-tanya apa arti kamar dagang Yue yang digunakan. Malam berikutnya, mereka meninggalkan benteng, langsung menuju ke arah wilayah iblis. Pada titik ini kelompok Long Hao Shen ini tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat heran, rasa ingin tahu yang besar tentang pedagang lepas ini. Itu adalah pemandangan malam yang tenang, obor karavan dinyalakan, tampak seperti garis panjang yang membentang di hutan belantara. Penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 4, Feng Yijun, baru saja melontarkan pertanyaan ini. Bagaimana menurutmu pedagang Yue berhasil melewati benteng di Tenggara? Sepertinya melewati dengan bantuan kelompok pedagang adalah jalan terbaik yang bisa kita ambil. Itu akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Luxi mengungkapkan senyum acuh tak acuh, dan menjawab, dengan tenang, ini tentu saja tentang kepentingan bersama. Bahkan jika hubungan antara manusia dan iblis bahkan lebih buruk, bisnis pedagang Yue hanya dapat memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Untuk alasan ini, aliansi secara alami akan mengabaikan gerakan mereka. Jika tebakanku tidak salah, kelompok pedagang ini akan mendapat manfaat dari perlakuan yang sama di sisi iblis. Saat dia berkata demikian, dia sepertinya melirik secara sadar pada orang-orang dari pasukan pemburu iblis ke-21, khususnya mencari reaksi Long Hao Shen. Bahkan mengenakan pakaian biasa yang sederhana, penampilan tampan Long Hao Shen masih mempesona. Wajah Keir masih tersembunyi di balik kerudung hitam. Mendengar kata-kata Luxi, Long Hao Shen mengungkapkan senyum tipis, Kapten Luxi benar. Luxi tertawa kecil, saya khawatir saya yang tertua di sini, jadi saya memiliki lebih banyak pengalaman. Terlepas dari kenyataan bahwa kata-katanya ringan, orang-orang yang cerdas masih bisa memahami maknanya yang mendalam. Tapi Luxi kecewa dengan kenyataan bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di pasukan pemburu iblis ke-21 yang memperhatikan kata-katanya. Hanya Long Hao Shen yang mengangguk padanya, tapi setelah itu, di sisinya, Keir tiba-tiba menoleh dan meliriknya. Tajam seperti pisau, tatapannya langsung menyebabkan Luxi menggigil tanpa sengaja. Rasa dingin yang datang langsung dari lubuk hatinya ditransmisikan ke seluruh tubuhnya. Sungguh niat membunuh yang kuat. Dalam keadaan menggigil, Luxi tetap diam. Dalam pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit mereka, Dian Yan dan Yijun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luxi. Karena rasa dingin pembunuh yang tangguh ini mendekati sisinya, dia hanya bisa menutup mulutnya. Alasannya sederhana, itu adalah kehadiran Keir. Adapun Bai Xiaomo, karena selama 3 bulan ujian, dia pernah diselamatkan oleh Li Xin, dan karena mereka berdua perempuan, mereka berdua relatif dekat. Rencana Luxi adalah sebagai berikut, pertama mereka akan menyelesaikan misi dengan keuntungan yang relatif tinggi ditemani oleh pasukan Long Hao Shen. Selanjutnya, ia akan mengamati setiap keputusan lalai yang dibuat oleh Long Hao Shen, dan mencoba untuk membuat mereka mempengaruhi hubungan dalam kelompok Long Hao Shen ini. Dan harapan tersembunyinya adalah untuk mengambil posisi terdepan dalam tim. Tentu saja, pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit hanya memikirkan keuntungan tim mereka sendiri, dengan premis bahwa mereka akan menyelesaikan misi dengan sukses.
Di tengah karavan, sebuah kereta mewah ditarik oleh 8 kuda yang bagus. Gerbong ini terlihat istimewa karena tidak hanya lebih lebar, tetapi juga cukup mewah dari yang lain. Kereta itu dihiasi dengan 8 roda besar, masing-masing pasangan dihubungkan. Roda dilengkapi dengan tiang penyangga, menggunakan pegas besar untuk mengurangi guncangan. Dan ini hanyalah sarana transportasi alternatif kereta. Dari bagian bawah kereta, cahaya hijau redup dilepaskan samar-samar. Itu adalah teknik float yang mengesankan. Dan ini bukan sihir murni, tetapi efek pemadatan di bagian bawah kereta. Artinya, kereta ini sendiri merupakan peralatan sihir yang sangat besar. Mendukung kereta sebesar itu dengan float bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh 1 atau 2 penyihir biasa yang menggunakan float. Itu datang bersama dengan konsumsi kristal magis yang tidak terputus. Tentu saja, manfaatnya sangat jelas, bahkan di tanah yang tidak rata yang ditemukan di hutan belantara. Kereta ini akan melaju seperti di tanah datar, tanpa getaran sedikit pun. Di gerbong ada meja, kursi, dan bahkan sofa yang lebar dan nyaman. Dan di sofa ini berbaring 2 wanita muda, sesekali makan buah lengkeng. Dibandingkan dengan cuaca di luar yang dingin, kereta itu sehangat musim semi, dan 2 wanita yang berbaring di sofa mengenakan rok panjang sederhana. Wanita di sebelah kiri mengenakan rok panjang putih, sederhana namun elegan, memberinya penampilan yang mulia. Wajahnya yang murni dan lembut tampak lucu. Hidungnya seindah jasper, dan sifatnya yang paling mencolok adalah sepasang mata hitamnya, yang kontras dengan wajahnya yang lain. Wanita kedua yang berbaring di sofa mengenakan rok panjang merah, terlihat lebih berapi-api dibandingkan dengan rok putih wanita lain. Saat kepalanya bersandar pada bantal lembut, dia tampak memiliki cecup yang berlebihan. Hal yang paling menarik adalah bahwa sosok iblis ini cocok dengan wajah yang sangat murni dan tampak muda. Wajah yang benar-benar kekanak-kanakan. Kak Yue, kita seharusnya bisa mengalihkan pandangan iblis kita sekarang. Hal-hal ini benar-benar tidak nyaman. Gadis yang memakai rok merah, berkata dengan nada protes. Gadis dengan rok putih itu menjawab sambil tersenyum, lepaskan kalau begitu. Lagi pula kita sudah meninggalkan wilayah manusia. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya, dan selanjutnya, mata hitam itu tiba-tiba berubah menjadi warna ungu yang menyentuh. Ungu ini tampak murni dan mulia, datang dengan bujukan penyihir. Dan aura murni dan suci di tubuhnya tampak menyatu dengan jenis aura tertentu lainnya. Wanita muda dengan rok merah melakukan gerakan yang sama, dan pada saat berikutnya, pupil hitamnya menjadi merah muda, memberikan wajah malaikatnya perasaan yang cantik dan genit. Kak Yue, barang-barang ini pasti akan memberi kita untung besar. Wanita muda berpakaian merah berkata sambil tertawa. Gadis berbaju putih itu menghela nafas pelan, berhentilah bermimpi, bagaimana bisa semudah itu. Barang kali ini terutama rempah-rempah, minyak, pakaian katun, logam, sutra manusia, jenis kayu langka dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah jumlah makanan yang banyak. Tapi kendaraan lain hanyalah fasad, barang asli ada di sini. Saat dia berkata begitu, dia menunjukkan cincin berwarna rubi di tangan kanannya. Wanita berbaju merah bertanya, bingung, bukankah itu hal yang sangat baik untuk pihak iblis kita? Bukankah itu makanan yang paling kita kurangi? Wanita berbaju putih itu menjawab, justru karena alasan itulah itu tidak nyaman. Kekurangan ini tidak hanya ada di 1 atau 2 tempat. Hal-hal ini akan diminati oleh suku manapun. Apakah Anda percaya bahwa mereka hanya akan berperilaku sendiri dan membiarkan kami mengangkut barang-barang ini ke provinsi pusat? Yang mulia Kaisar Dewa Iblis tidak akan peduli dengan masalah rendahan ini. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan begitu damai. Dan yang paling merepotkan adalah kita tidak bisa mempekerjakan penjaga di langkah ke-6 atau lebih. Wanita muda dengan rok merah tampak khawatir, dan bertanya, Kak Yue, apakah menurutmu beberapa kelompok akan mencoba menjarah kita? Apakah mereka berani? Kak Yue, kamu adalah putri dari klan iblis Yue, penyihir Yueye generasi ini, dengan nama Yueye. Tidakkah mereka takut akan pembalasan dari klan Yue? Wanita muda yang mengenakan rok putih menunjukkan senyum tipis,
Adikku yang bodoh, apakah menurutmu jenis kita akan mengkhawatirkan hal yang sama seperti manusia? Tanpa makanan yang cukup, klan mereka akan mati kelaparan. Sebagai perbandingan, pembalasan dari klan Yue kami tidak akan menjadi ancaman langsung. Serangan musim gugur ini tidak berjalan mulus, dan kekurangan makanan sangat penting. Dalam keadaan seperti itu, karavan saya hanya terlihat seperti tambang emas. Apalagi saya, Yue Ye, bahkan jika Anda memberitahu mereka identitas Anda sebagai Leng Xiao, mereka masih tidak akan terlalu memperhatikannya. Gadis berpakaian merah, Leng Xiao, cemberut bibirnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita harus benar-benar membiarkan mereka merampok kita. Mata Yue Ye berkilat, saat dia memberikan jawaban, tidak mungkin kita melepaskannya begitu saja. Saya sudah memberitahu klan kami untuk datang menyelamatkan kami. Paling lama 5 hari, orang-orangku akan bergabung dengan kita. Sekarang, saya hanya berharap klan di perbatasan tidak akan bereaksi terlalu cepat. Leng Xiao bertanya, bingung, lalu, mengapa kita tidak menunggu beberapa hari lagi sebelum berangkat? Yue Ye menjawab sambil tersenyum, zona perbatasan diawasi dengan ketat di sisi manusia. Jika kita membiarkan manusia melihat penguatan iblis besar kita mendekat dari sisi lain, apa yang akan mereka pikirkan tentang itu? Status kami sebagai pedagang telah dipelihara dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Leng Xiao tersenyum senang dan menjawab, Kak Yue, sepertinya aku benar memilih untuk menemanimu mendapatkan pengalaman. Saya memang belajar beberapa hal. Senyum Yue Ye tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba kembali ke posisi duduk, mereka sudah datang. Leng Xiao masih berbaring, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat, bagaimana mereka bisa begitu cepat? Mungkinkah mereka membuat persiapan untuk menyergap kita sejak lama? Mata Yue Ye berkilat dingin, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada pengkhianat di kamar dagang. Jangan tinggalkan kereta, aku akan menanganinya sendiri. Seperti yang dia katakan, jadi, sosoknya melintas, meninggalkan kereta. Pada saat ini, Long Ho Chen, yang maju dalam antrian bersama dengan yang lain, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit malam ke arah tertentu. Musuh. Buat persiapan Anda, semuanya. Cobalah sejauh mungkin untuk menahan diri dari menggunakan kemampuan khusus Anda. Jangan gunakan kemampuan penyembuhan pendeta kecuali itu benar-benar penting. Dan tidak ada yang membiarkan energi spiritualnya mengalir keluar. Kami akan membela diri dengan mengandalkan gerbong. Serangkaian perintah ini segera ditransmisikan ke anggota dari 2 pasukan perburuan iblis.